Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nopan Pasa Hasan, NPM 1953034007, selaku moderator dan juga pemateri ke-1. Dan yang kedua yaitu rekan kami Al-Muntahanatul Aulia Salama, NPM 1913034045 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu rekan kami Indri Damayanti, NPM 1913034021. Kami kelompok 9 membawa materi mengenai pengukuran dalam pendidikan. Dalam tanda kutip itu kita membahas mengenai tes buatan guru. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi yang akan saya sampaikan. Yaitu materi yang pertama, pengertian pengukuran dalam pendidikan. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang, walau misalnya definisi tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita sering kali melakukan pengukuran. Sedangkan dalam dunia pendidikan yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan oleh Kang Losi 1995 yang dimaksud dengan pengukuran measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Selanjutnya itu mengenai pengertian tes buatan guru. Tes buatan guru adalah suatu tes yang disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Menurut Arifin, tahun 2011, tes ini biasa diberikan untuk ulangan harian atau formatif, ulangan umum atau sumatif, dan ujian sekolah. Karena belum diuji cobakan taraf kesuksesan item, taraf pembeda item, taraf distraktor, taraf validitas tes, dan taraf reliabilitas tes, makanya belum begitu meyakinkan. Pada umumnya, tes buatan guru tidak diuji cobakan terlebih dahulu karena beberapa hal, baik yang menyangkut masalah waktu, kesempatan, tenaga, biaya, dan juga kemampuan guru, sering dikatakan rendah atau tidak diketahui secara pasti karena memang jarang dilakukan pengujian. Tes buatan guru didasarkan pada tujuan khusus yang dirumuskan sendiri oleh guru tersebut. Jadi dalam tes buatan guru ini, tes ini adalah suatu tes di mana guru tersebut yang membuat soal tes. Jadi dalam bentuk seperti ulangan harian itu adalah suatu tes yang dibuat oleh guru atau tes buatan guru. Sedangkan kalau tes ujian nasional ataupun UNBK itu tes yang dibuat oleh para ahli atau bisa disebut dengan tes standar. Jadi ada pembeda dalam hal tersebut. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu rekan kami yaitu Aulia, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang materi bentuk tes buatan guru. Nah, di sini kami membagi tes buatan guru itu menjadi dua, yaitu ada tes objektif dan yang kedua ada tes subjektif.
Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tes objektif. Tes objektif ini adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Jadi bentuk tes objektif ini yaitu misalkan nih kita ikut tes objektif, jadi jawabannya itu udah ada, kita sebagai peserta tes itu hanya memilih aja gitu. Kemungkinan jawabannya atau responnya itu udah disediakan oleh penyusun butir soal atau guru, jadi peserta hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Nah, tes objektif ini dapat digolongkan menjadi 5 golongan teman-teman. Di antaranya yaitu tes bentuk benar salah, tes bentuk menjodohkan, tes bentuk isian, tes bentuk melengkapi, dan pilihan ganda. Nah, saya yakin dari 5 tes ini teman-teman pasti udah pernah tahu gimana sih soalnya gitu. Nah, terus yang kedua ada tes objektif. Tes subjektif. Tes subjektif ini merupakan tes yang jawabannya berupa uraian dan penyokorannya dilakukan dengan benar salahnya uraian yang dilakukan peserta tes. Penilaian tes subjektif ini dilakukan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh pembuat soal. Walaupun jawabannya panjang, tapi tidak sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh pembuat soal, maka skornya belum tentu tinggi. Nah, tes subjektif ini itu seperti tes esai gitu ya, uraian gitu. Jadi misalkan di sini terangkan bahwa kalau misalkan jawaban kita itu panjang, tapi nggak sesuai dengan apa yang pemberi tes itu mau, jadi jawaban kita itu belum tentu benar. Terus yang selanjutnya ada bentuk-bentuk tes subjektif. Nah, tes subjektif ini tadi dibagi menjadi 2, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Tes uraian bebas ini merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran gagasan dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Nah, jadi tes uraian bebas ini kita dalam menjawab itu tidak terikat dengan apa-apa gitu. Dimana kalau misalkan kita ada suatu pikiran, kita tuangkan gitu, itu boleh-boleh aja. Jadi dia nggak ada aturan gitu. Terus yang kedua ada tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas ini merupakan bentuk tes uraian yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan atau rambu-rambu tersebut mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Jadi soal tes uraian terbatas harus menentukan batasan jawaban yang dikehendaki. Batasan itu meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban yang dikerjakan, keluasan uraian jawaban, dan luas jawaban yang diminta. Jadi tes uraian terbatas ini antonim ya dari tes uraian bebas, di mana di sini ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Indri Damayanti, NPM 1913034021. Yang pertama saya akan menyampaikan ciri-ciri tes buatan guru. Yang pertama, bahan ajar dirumuskan oleh guru tanpa tenaga ahli. Yang kedua, jarang menggunakan tes yang telah dianalisis. Yang ketiga, penyusunan tes tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, anggaran lebih sedikit dan dinaungi oleh sekolah atau guru. Lalu yang kelima, cakupan lebih khusus dalam suatu kelas atau sekolah tertentu. Lalu selanjutnya, yaitu fungsi pengukuran tes buatan guru. Fungsi yang pertama, mengetahui seberapa baik siswa menguasai bahan pelajaran. Yang kedua, menyadarkan anak kepada kemampuannya. Yang ketiga, dijadikan dasar menentukan penghargaan atau hadiah. Yang keempat, sebagai petunjuk dalam usaha belajar bagi siswa. Lalu yang kelima, memilih siswa untuk program-program khusus. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.